Kembali di The Prime Show, pemirsa, tadi sudah kita dengarkan suara hati dari keluarga para terpidana dan saat ini saya masih bersama dengan Ibu Titin Prialianti dan juga Pak Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Pak Reza, apa kabar? Selamat malam. Luar biasa. Sebenarnya tadi saya mau bilang apa kabar, saya jawab dengan alhamdulillah, tapi saya pikir tidak sungguh-sungguh merepresentasikan suasana hati saya yang sedang sangat-sangat tenggelam. Pasca putusan MA. Oke, sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom ada Bapak Jutek Bongso, kuasa hukum dari para terpidana kasus Vina. Selamat malam, Pak Jutek. Selamat sore, Mas. Oke, saya pertama ingin ke Pak Reza. Tadi Bu Titin sudah mengatakan besar harapannya terhadap putusan MA. Namun lagi-lagi di luar dugaan, putusan MA berbeda dengan harapan kebanyakan masyarakat. Dari analisis Anda seperti apa? Jam 8 pagi, pada hari pengumuman tentang putusan PK itu, saya masih membangun harapan dan ramalan yang positif dengan mengacu pada model strategis. Jadi ini harapan yang ilmiah. Kenapa saya katakan ilmiah? Dalam psikologi forensik itu ada istilah model strategis bahwa hakim ketika membuat putusan juga berpikir dengan sudut pandang egosentris. Dalam pengertian mereka harus berpikir tentang dampak putusan terhadap karir mereka, terhadap reputasi mereka, dan terhadap nama baik lembaga, institusi. Kalau kemudian kita jadikan model strategis ini sebagai pisau analisis, maka hitung-hitungan di atas kertas, ya jelaslah majelis hakim akan mengambil posisi aman, yaitu menyelaraskan diri dengan ekspektasi publik. Karena kalau kemudian majelis hakim tanda petik berani-beraninya menantang arus pandangan citizen dan netizen, maka tadi reputasi akan dipertaruhkan, karir ke depan akan kemudian menjadi gamang, dan nama baik institusi pun akan menjadi tercemar. Tapi betapa kagetnya saya, ternyata ramalan saya itu salah total. Hanya selang berapa jam kemudian kita semua menghadapi kenyataan bahwa permohonan PK ditolak. 3 berkas semuanya ditolak. Pertanyaan yang muncul, saya tidak mengirim tagihan pertanyaan ini kepada Mahkamah Agung karena perdebatan sudah selesai. Saya juga tidak mengirim pertanyaan kepada penasihat hukum tentang kinerja mereka, keseriusan mereka, dan seterusnya. Saya juga tidak mengirim pertanyaan kepada keluarga. Saya justru mengajukan pertanyaan kepada Mabes Polri terkait 4 hal. Oke. Pertama, bagaimana kelanjutan laporan yang sudah disampaikan oleh Bang Jutek dan kawan-kawan terhadap Ibu Rudiana? Berlanjut atau tidak? Atau karena ini sudah dianggap game over, maka sudahlah tidak ada lagi urgensinya bagi kita untuk menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan oleh Bang Jutek dan kawan-kawan. Sekaligus saya bertanya berarti, apa ekspektasi Bang Jutek dan kawan-kawan terkait laporan mereka ke Mabes Polri terkait dengan Ibu Rudiana? Itu PR pertama yang saya tanya. PR yang kedua, nasib 8 orang ini sudah selesai. Tapi kasus tewasnya Eki dan Vina belum rampung. Ya. Karena apa? Karena di dalam putusan ada sekian banyak DPO yang oleh pengadilan dinyatakan ya tentu saja harus dicari. Ya. Nah pertanyaannya, kira-kira 4 orang DPO itu, 4 orang Bu Titin ya? Tulisannya 4 orang, Ya. 4 orang DPO itu akan dicari atau tidak oleh Polri? Karena kalau tidak dicari, itu kan berbahaya. Berarti kita bayangkan seolah-olah ada 4 orang pelaku pembunuhan, pelaku ruda paksa yang masih berkeliaran di luar sana. Ya. Seolah-olah demikian. Tapi jangan pula dicari-cari. Seperti kasus Peggy Setiawan kan dicari-cari, kan jadi malapetaka juga. Itu pertanyaan yang kedua. DPO dicari atau tidak? Yang ketiga, tim sus berarti simpulan dan rekomendasinya apa? Ketika saya hadir di persidangan Pengadilan Negeri Cirebon, saya menangkap kesan paling tidak bahwa dari pihak termohon, yaitu jaksa, resisten terhadap PK ini. Ya. Dengan kata lain, mereka bisa kita tafsirkan bersikukuh meyakini bahwa pembunuhan itu terjadi, ruda paksa itu terjadi. Karena JPU dalam tanda petik merupakan perpanjangan tangan penyidik kepolisian, Ya. berarti resistennya jaksa di ruang persidangan adalah segendang sepenarian dengan posisi kepolisian. Saya bisa menafsirkan demikian. Alhasil, saya berspekulasi bahwa jangan-jangan hasil kerja tim sus Mabes Polri memang menguatkan, memang meneguhkan hasil kerja Polda Jabar. Jadi alih-alih mengoreksi, alih-alih meralat besar-besaran terhadap kerja Polda Jabar terkait tewasnya Eki dan Vina, justru Mabes Polri lewat tim susnya justru menemukan hal-hal yang memperteguh hasil kerja Polda Jabar. Itu poin nomor 3. Berarti apa sesungguhnya temuan dan rekomendasi tim sus Mabes Polri? Pertanyaan yang keempat, kita kan selama ini sudah berburuk sangka ini terhadap Ibu Rudiana dan sekian banyak penyidik Polda Jabar tahun 2016 dan 2024. Pertanyaannya, apakah Polda
Mabes Polri akan memberikan penghargaan tidak terhadap Ibtu Rudiana dan para penyidik? Bahwa ternyata tidak ada pelanggaran etik, Ya. bahwa ternyata tidak ada pelanggaran pidana, yang secara implisit bisa kita tangkap berdasarkan adanya putusan PK. Baik. Nah, itulah 4 pertanyaan yang justru sekarang Baik. ingin saya kirim ke Mabes Polri. Baik, baik. Sebelum kita kirim ke Mabes Polri pertanyaan tersebut, saya juga ingin minta pendapat Bang Jutek nih. Namun sebelum itu pemirsa kami informasikan tadi kami juga sudah mengundang dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni yang sebenarnya tadi sudah sampai namun saat ini masih belum bisa kami hubungi untuk bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Jutek. Pak Jutek, menjawab pertanyaan tadi dari Bang Reza Indragiri, bagaimana harapan Pak Jutek terhadap laporan terhadap Ibtu Rudiana, begitu. Kemudian ekspektasi Pak Jutek terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh polisi seperti apa, Pak Jutek? Baik, selamat sore semua. Ya, Mas Reza, Bu Titin, dan juga kawan-kawan yang memperhatikan kasus Vina dan Eki di Cirebon. Pasca putusan Mahkamah Agung yang kita sebut hari yang kelam bagi penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya kelam, tapi membuat kasus ini bertambah ruwet dan bertambah rumit, ya, kalau menurut saya. Oleh karena kenapa? Apa yang dipertanyakan oleh Bang Reza tadi, itu juga yang sedang saya pikirkan, Bang Reza. Ya, kenapa? Ada 3 LP kami di Mabes Polri, di Barreskrim, ya. Yang pertama terhadap Pasren dan Kavi, yang kedua terhadap Aibtu Rudiana saat itu tentang penganiayaan, dan yang ketiga terhadap Aib tentang kesaksian palsu. Ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan putusan PK diterima atau ditolak. Ya. Kenapa? Yang kami laporkan ini adalah pidana murni. Contoh, untuk kasus Aib dan Dede, ya, mereka kita laporkan memberikan keterangan palsu, ya, memberikan keterangan tidak benar. Sebagaimana kita tahu di dalam dakwaan, Aib dan Dede inilah yang melihat katanya, ya kan, bahwa para terpidana ini mengejar, melakukan pengeroyokan, ya, seperti kejar-kejaran, timpuk-timpukan dan pukul-pukulan. Ternyata Dede setelah kami laporkan belum berproses di Mabes Polri, secara terang-terangan datang ke Kang Deddy Mulyadi, lalu mengaku, ya, bahwa yang disampaikan itu adalah bohong, dan kesaksian Dede sudah dikuatkan, sudah diambil sumpahnya, dibawa sumpah di persidangan PK kemarin. Ini artinya punya kekuatan hukum, ya. Dede kalau berbohong maka dia siap untuk menerima hukuman. Artinya pidana ini mau tidak mau ini harus diproses, karena berarti salah satu dari antara mereka berbohong. Ya. Kalau nggak Aib atau Dede, ya, itu pasti salah satu berbohong, gitu, dan memberikan keterangan palsu. Tinggal diuji oleh Mabes Polri. Itu sebabnya kami selaku kuasa hukum, penasihat hukum daripada terpidana, sangat yakin, ya, laporan polisi kami terhadap Aib ini pasti akan naik, ya. Itu yang kami harap Pak Kapolri, ya, untuk segera memproses, ya, mempercepat proses ini. Orang dilaporkan 2 orang mencuri, ya, atau 2 orang berbohong, salah satunya mengatakan sudah betul saya berbohong, ya, nggak usah disusah-susah dipaksa. Orang yang dilaporkan itu salah satunya sudah mengaku, berarti kan tinggal dilihat siapa yang berbohong, ya kan, Aib atau Dede, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua terhadap laporan kami kepada Aibtu Rudiana. Ini juga nggak perlu rumit, nggak perlu susah, gitu kan, dugaan penganiayaan itu. Kenapa? Karena sudah diperiksa etik. Masalahnya diperiksa etik saat itu adalah anggota-anggota yang apakah dirasakan oleh para terpidana. Para terpidana ketika diperiksa, ya, mengatakan ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini yang terlibat, ya, dalam penganiayaan itu. Secara etik sudah diambil sikap 2016 lalu. Ada 2 lembaga, LPSK dan juga Komnas HAM, yang mengaminkan dugaan penganiayaan itu. Ya, apakah dengan
adanya kode etik, pidananya jadi hapus. Itu kan Ya. pertanyaan. Ini Ya. pidana murni, ya kan? Jadi kalau dua ini diproses, menurut saya akan membuktikan siapa yang berbohong. Pertanyaannya nanti nih, kalau ternyata Dedek yang betul bahwa Aib yang berbohong, berarti peristiwa itu kan harus diselidik ulang. Ya. Apalagi sekarang ada saksi mengatakan itu kecelakaan. Memang ya kami menyadari dari kuasa hukum tim hukum dari awal ya bahwa ini cukup berat ya karena merubah alur cerita dari pembunuhan menjadi kecelakaan. Kami tahu ini berat ya, ini terobosan hukum buat kami. Kami tahu dari awal, kami sadari ini berat ya. Tetapi masalahnya adalah kenapa kami hadirkan itu ada fakta kecelakaan, tidak fokus kepada bahwa mereka bukan pelaku pembunuhan karena memang nggak ada pembunuhan itu masalahnya. Gitu loh. Ya kan? Sekarang kalau nanti bisa dibuktikan ini kecelakaan, ya kan? Ini atau misalnya ada yang salah satu berbohong, misalnya rangkaian cerita itu tidak benar, ya termasuk Liga Akbar itu nanti diperiksa, betul nggak dia melihat? Tolong dong Mabes Polri. Apalagi tadi saya dengar Bu Titin tentang tim sus dan sebagainya. Jadi masih banyak lah perjalanan sebelum kita tempuh jalur-jalur hukum yang dari eksekutif. Baik, gitu. siapa yang berbohong, siapa yang jujur, nanti tergantung bagaimana tim khusus dari Mabes Polri ini menjalankan. Bukan tim khusus Mas, dari penyidik Barreskrim. Penyidik Barreskrim dan juga tadi fakta penting yang ditemukan oleh tim khusus yang tadi belum dibuka. Nanti kita bahas selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, The Prime Show masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.